Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan untuk Juni 2021 dan ini untuk zodiak Taurus. Oke, Taurus, pembacaan yang bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik dan energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir, dan energinya pun bisa ngeresonate untuk kamu. Oke, jadi kalau memang gak resonate, tolong banget untuk jangan dipaksakan. Ya, karena apa yang gak resonate, gak sesuai seperti keadaan kamu sekarang, ya berarti energinya bukan untuk kamu. Oke. Dan kalau kamu ingin counseling personal reading, silahkan klik link di bawah sini, ataupun pengen tahu bershare kamu secara Hindu, silahkan klik link di situ juga. Oke, linknya sama. Oke, sorry. Ada kucing aku di meja, jadi mejanya goyang. Oke, kita lihat untuk Taurus di Juni 2021. Kenapa aku ngerasa kesedihan ya, Taurus? Kita lihat dulu, kartunya ada mistake. Wow. Allow me to know it's okay to make mistake. Let me always take care of the inner child so he or she can feels love no matter what. Okay. Then money, all my finances are now in divine order. Love itself knows my needs and is the source for all. I needn't cling to gain or feel lost. Every need will be made through offering all to the divine. Will ada ambition, may I offer all my deepest longing to love itself and find a divine plan beyond the mind's imagining. Please use me for the highest good. Okay. Dan di the bottom of the deck, Taurus, ada aging. I'm one with unlimited love beyond all seeming restriction of age. I'm filling with joy, energy, and beauty, a vessel for the divine Sakti. Oke. Aku ngerasain big sorrow di sini ya. Sepertinya seseorang menyesalkan sebuah kesalahan yang dia buat, entah kesalahan dalam masalah kerjaan, keuangan juga, dan ambisi. Jadi ini lebih ke arah kehidupan ya. Seseorang di sini menyadari tentang ambisinya yang ternyata dalam dan salah. Entah dia berambisi tentang keuangan yang berlebihan, lalu seseorang yang berambisi untuk nggak menerima seseorang jika seseorang buat kesalahan, padahal dianya sendiri juga sering melakukan kesalahan. Namun dia nggak bisa menerima seseorang yang selalu buat kesalahan. Jadi orang ini nggak bisa menerima orang apa adanya. Ya, seseorang di sini semakin dewasa, semakin berusia, namun sifat kekanakannya stuck di situ. Ya, oke, dan ini energi penyesalan yang dalam banget ya. Aku ngerasain entah melewatkan kesempatan ke pekerjaan yang memang baik, ataupun memang melepaskan kesempatan bersama orang yang dia inginkan, orang yang dia kasihi, orang yang benar-benar dia rasa mampu untuk menerima dan ngehandle dia. Oke, kita lihat klarifikasi tarotnya. Oke. Bentar ya.
Ada sesuatu tadi, sorry. Oke, kita lihat tarotnya. Oh, aku ngerasain sakit kepala yang berat di sini, ya. Entah memang energinya atau memang akunya, ya. Cuman dari sebelum aku baca ini tadi, aku nggak ngerasain ini. Jadi seseorang di sini agak sepertinya loss ya, stres ataupun depresi. Queen of Pentacles, Ten of Swords sih. Wow, terlihatnya dia oke, baik-baik aja. Seseorang yang karirnya bagus, keuangannya bagus ya, seseorang yang hidupnya juga baik, dalam artian gak ada yang nyakitin dia, gak ada yang nyakitin kamu, gak ada yang bikin patah lah hatinya gitu. Enjoy banget hidupnya, kayak bahagia begitu, betul gitu ya. Namun sebenarnya enggak, sangat terbalik ya. Seseorang ini benar-benar, ini orang yang kehilangan diri sendiri ya, aku harus bilang. Rasa bersalah yang gak pernah hilang sampai sekarang. Seseorang yang sulit untuk memilih apa yang diri dia, jiwa dia mau ya. Akhirnya dia memilih egonya, pergi mengkhianati apapun juga, entah kerjaan, karir, keuangan yang memang baik untuk dia ataupun percintaan. Setelah itu dia bakal menyesal sih. Dia berusaha untuk menguatkan diri, sebenarnya tidak ya. Dia seperti membohongi diri sendiri untuk ngasih lihat ya, dan dia baik-baik aja. Sebenarnya enggak ya. Wow, Page of Vessel. Orang ini pandai untuk menyimpan semuanya sendiri. Bahkan aku ngeliat orang ini gonta-ganti kerjaan loh, bisa pindah ke tempat satu ataupun satu departemen yang lain atau divisi lain ya. Kayak dia memperlihatkan dia bisa kerja di mana aja ya. Dia hebat, dia keren gitu. Bahkan dia bisa gonta-ganti pacar, ataupun kamu gonta-ganti pacar di sini. I'm sorry to say this, ataupun kamu berhubungan dengan seseorang yang saat ini bolak-balik aja dia pacaran dengan satu ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu, dengan ini, nggak habis-habis ya. Ten of Staves, wow, Ten of Swords, Ten of Staves, dan The Empress, The Emperor. Wow, ini energi seseorang sebenarnya udah jatuh hati dan dia ngerasai komplit, dia ngerasa lengkap saat dia bersama kamu atau kamu bersama dia. Sebenarnya udah ketemu juga tempat kerja yang baik di sini. Cuman aku ngerasain entah memang pekerjaannya itu mengingatkan dia tentang kamu ya. Jadi orang ini aku bisa bilang dia udah pindah atau berencana untuk pindah, setidaknya tidak di satu gedung yang sama ya. Orang ini gak bisa lupa tentang kamu, ataupun kamu sulit sekali untuk lupakan orang ini. Akan semua kesalahan, akan semua aku harus bilang seperti kebodohan yang dilakukan ya. Orang ini ngerasakan komplit, lengkap, sempurna saat dia bersama kamu. Namun semua rasa itu dia tutupi ya, dia simpan sendiri. Dia nggak pernah ngasih tahu atau memperlihatkan ke siapapun, dia memendam semuanya sendiri. So itu kenapa aku bisa bilang dia ngarah ke depresi. Dia juga di sini aku bisa bilang menyimpan penyesalan yang teramat dalam ya, ataupun kamu menyimpan penyesalan yang dalam sekali ya. Ace of Pentacles, Queen of Staves. Ada banyak banget yang ada di pikirannya sebenarnya, banyak banget ya.
bukan hanya ke kamu sebenarnya ataupun kamu ke dia, banyak sih. Wow, orang ini sedang mencoba menutupi kesakitannya, kekecewaannya, menutupi patah hatinya dengan masuk ke hubungan yang satu, ke hubungan yang lain, untuk merasa diri dia lebih baik, ngerasa dia diinginkan. Dia butuh seseorang yang membuat dia ngerasa dicintai, diinginkan, ya. Dia pengen benar-benar jadi satu-satunya, no second option, bukan option yang ketiga, ya. Ini adalah energi seseorang yang tidak benar-benar belum benar mencintai diri sendiri. So ya, dia sibuk mencari keluar, ya, untuk ngerasa lebih baik, ngerasa enjoy. Namun bagi aku yang ngelihat, justru sebenarnya orang ini hanya sedang memperlihatkan kesakitan, kekecewaannya, dan egonya, ya. Dan bahkan di dalamnya I'm sorry to say this, ya, sepertinya dia kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang masih ngerasa kamu itu adalah pasangannya dia, kamu adalah pacarnya dia. Jadi di dalam anggapannya dia, dunianya dia, halusinasi dia, imajinasinya dia, kamu ya tetap punyanya dia sampai kapanpun. Si Four of Pentacle, walaupun dia bersama orang lain, dia ngerasa ya kamu itu tetap milik dia. Namun saat dia sadar, ya, dia ngelihat kenyataan saat ini, itu semua hanya kebohongan, itu semua hanya kepalsuan yang dia rasakan, yang dia pikirkan, ya, yang gak akan pernah berakhir baik. Wow, aku harus bilang orang ini sangat kurang akan kasih sayang, cinta, ya. Entah di kerjaan dan karir juga dia bisa habis-habisan dengan teman-temannya untuk memberikan yang terbaik. Dia berusaha untuk berteman dengan siapapun, membantu siapapun untuk dia ngerasa diinginkan, dibutuhkan. Dan itu juga yang berdampak dia bisa menjalani banyak hubungan untuk dia ngerasa ternyata banyak orang nih di luar sana yang sayang sama aku, cinta sama aku, walaupun misalnya orang tuanya memang tidak menyayanginya, hubungannya tidak harmonis, ya. Orang ini benar-benar menginginkan suatu hubungan yang komplit, ya, yang satu untuk satunya, maksudnya satu sama lain, gitu ya, saling melengkapi. Namun dia nggak pernah dapatin itu. Bahkan sebenarnya dia udah dapatin, aku ngeliat, cuman dia menyanyiakannya. That's why kenapa sakit ini hati ini ada, ya. Kenapa penyesalan dia teramat dalam, karena itu tadi, kesempatan dia ke arah sana udah habis, sudah nggak ada lagi. Terlalu sibuk dengan kesakitannya, kekecewaannya, dia nggak ketemu akhirnya. Dan aku bisa bilang orang ini masih terjebak di kerjaan yang bisa toksik untuk dia ataupun kamu juga. Walaupun money-nya bagus, keuangannya bagus, ya, namun sekitarnya tidak baik, tidak benar-benar bisa menghargai kamu, respect kamu, ya. Oke, kita lihat tarot keduanya, Taurus. Wow, The Emperor lagi. Kok bisa berhubungan kencang dengan Aries, ya? Di sini ada Leo juga, ya. Dan Three of Cups. Wow. Chariot, energi Cancer juga ada. Wow. Emosinya juga saat ini tidak stabil, ya, naik turun. Orang ini bisa terlihat seperti PMS, entah bukan perempuan, ya, entah kamu siapapun ini, yang pastinya mood swing, ya, untuk akhir-akhir ini kencang banget. Wow, Ten of Swords. Wow, justru aku ngeliat kartu ini sakit
banget loh. Aku nggak tahu kenapa. Aku sering udah ngeliat, tadi sudah ada Ten of Sword ya, namun muncul lagi Ten of Sword lagi. Ini sakit banget loh energinya aku dapatin di kartu ini ya. Aku nggak tahu kenapa. Yang pastinya orang ini menyimpan kekecewaan yang luar biasa, ataupun kamu. Jadi entah keuangan atau karir itu sebenarnya nggak bermakna bagi orang ini. Orang ini selalu ngerasa kesepian. Orang ini selalu ngerasa nggak ada teman, nggak ada yang mencintai, nggak ada yang menyayangi, nggak ada pasangan. So ya, membuat orang ini nggak bisa berdiri sendiri. Orang ini bakal selalu membutuhkan orang lain, dan dia juga pengen dibutuhkan. Dia bakal membuat seseorang yang dekat dengan dia itu bakal membutuhkan dia. Wow, panjang banget perjuanganmu bagi seseorang yang energinya terbaca di sini. Iya, yang resonate. Panjang sekali umur perjuanganmu di sini. Kuat sekali jiwa kamu, hati kamu menjalani semua ini. Ya, jika kamu memang sekuat ini, seharusnya kamu bisa ngelihat dengan lebih jelas lagi. Ya, kamu perlu banget untuk spiritual awakening. Ya, karena terjebak di kesakitan ini jugalah tanggung jawab kamu ataupun tanggung jawab dia. Mau keluar apa tidak itu kembali ke diri sendiri dan mampu atau tidak. Ya, berarti ya, I would say memang ada yang nggak punya kesempatan di kehidupan sekarang, mungkin di kehidupan nanti. Ya, untuk berpasangan energi orang ini berat sekali, entah kamu ataupun dia. Yang pastinya untuk benar-benar berpasangan, stay dengan satu orang itu berat ya, karena orang yang dia inginkan, dia harapkan, Four of Cups itu udah gak ada dalam hidupnya dia, udah lewat, ataupun kamu udah gak ada dalam hidupnya dia. Jadi dia ngerasain untuk apa dia menjalani hubungannya seperti itu. Orang ini sudah disconnect dengan diri dia. Aku harus bilang ya, orang ini kalau bisa dibilang memang urgent. Kalau di rumah sakit mungkin UGD gitu ya, unit gawat darurat. Kalau orang ini urgent dalam artian jiwa dia benar-benar dikubur hidup-hidup di sini, aku harus bilang. Dan dia benar-benar buta dan tuli dengan apa yang jiwa dia mau dan jiwa dia rasakan ya. Seven of Pentacles. Sulit orang ini untuk merasakan kebahagiaan ya, bukan karena nggak ada, namun itu tadi dia merasakan death inside ya. Dan kalau death di sini keluar, wow, orang ini nggak benar-benar ngerasain hidup, aku harus bilang ya. Mother of Swords, Nine of Pentacles. Orang ini berat banget untuk ditolong ya, namun aku bilang egonya juga berat karena dia ngerasa dia nggak perlu untuk ditolong ya. Dia ngerasa dia tahu segala hal tentang dia, sebenarnya tidak. Orang yang keras kepala, sulit memang kalau tidak dia sendiri yang merubah dirinya ya. Dan di bottom of the deck ada Father of Wands. Entah kamu atau dia, siapapun ya yang masih ada di energi ini, please untuk sadari kalau kamu memiliki toksisitas dan dia pun memiliki toksisitas. Jadi kalian berdua bisa sama-sama saling ya menyebarkan bisa satu sama lain ya, dan hubungan itu bisa tidak baik. Dan dalam pekerjaan, entah nih teman kamu atau siapapun, bisa seperti itu juga ya. Jadi memang kamu gak bisa memaksakan orang yang memang dia ngerasa gak mau dan tidak mampu ya. Dan jangan paksakan diri untuk berada bersama orang-orang seperti ini ya. Kita niatnya baik, kita ingin membantu, namun energi orang ini exhausted banget ya. Orang ini
habis-habisan energinya. Jadi bagi kalian yang sensitif, empatnya tinggi, empatinya, kamu bakal ngerasa berat untuk dekat dengan orang seperti ini, ya. Oke, kita lihat pesan semesta untuk kamu Taurus di Juni 2021. Find your tribe. Okay, your spiritual tribe is out there, and once you find your tribe members, rejoice together, motivate each other, support each other, and stick together. Share your accomplishment, hope, desire, and heartbreak. Praise each other, offer the kindness of love when needed. There is strength in numbers. You are never alone. Wow, seperti aku bilang tadi, ya. Yang pastinya kalau kamu ngerasa nggak serak di tempat itu, reconsider lagi untuk tetap stay di sana ataupun dalam sebuah hubungan, ya. Kamu harus melihat jiwa kamu, merasakan jiwa kamu butuh untuk didengarkan, ya. Kamu harus mencari seseorang di luar sana yang bisa memahami kamu, mengerti kamu luar dalam dengan apa adanya kamu, ya, dengan kekurangan toksisitas, of course, ya. Namun akhirnya belajar satu sama lain untuk lebih menerima. Be natural beauty, ya. Mau buruk ataupun lebih buruk, jelek atau apapun juga dalam hidup kita tetap makhluk Tuhan yang indah. Karena sampai kita jadi seorang manusia di kehidupan sekarang berarti kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ya. Jadi memang pikirkan lagi tentang hubungan, pekerjaan, ya. Kalau kamu tidak sanggup, tidak kuat, please untuk keluar dari zona ini, potong pola ini, pattern ini, ya. Dan cobalah untuk memasuki energi yang memang jiwa kamu inginkan, dan temukan orang-orang yang seperti kamu, oke, yang merasakan hal yang sama, yang gak ngerasa aneh dan menerima kamu. Oke, kamu gak perlu memaksa diri kamu untuk fit in atau masuk ke hubungan orang lain, berusaha untuk mengubah orang lain, dan kamunya yang malah berubah. Oke, entah pekerjaan juga bisa seperti itu. Oke, so yeah, that's it. Oke, untuk Taurus, I think that's all. I hope that you can enjoy this video, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye, see you in the next video.